Halo, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Kembali lagi di perkuliahan praktikum pemrograman berbasis web. Di pertemuan praktik ini, saya akan melanjutkan proyek kita yang kemarin. Proyek kita kemarin yaitu tentang CRUD Laravel dengan Query Builder ya. Kita udah buat CRUD-nya, yaitu fasilitas untuk create, read, update, dan delete atau manipulasi data dengan menggunakan Laravel ya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai pagination. Nah, di sini sudah saya sisipkan, sudah saya jelaskan tentang pagination. Jadi, Laravel sudah menyediakan metode-metode atau fungsi-fungsi yang dapat langsung digunakan untuk ini ya, mempermudah kita dalam membuat pagination. Oke, kita coba buka Laravelnya ya. Oke, kita cek dulu. Nah, kemarin kita punya satu metode atau default method di controller mahasiswa ya, namanya adalah index. Nah, kemarin kita sudah buat, kita cek saja ya di sini. Oke, sebentar. Nah, ini silakan teman-teman perhatikan. Metode ini mempunyai perintah untuk menampilkan data mahasiswa. Oke. Saya jalankan dulu ya ini project Laravel kita. Oke. Oke. Sebentar saya cek dulu, nama project kita kemarin adalah CRUD Laravel ya. Oke, perintahnya untuk menjalankan server Laravel adalah php artisan serve. Nah, seperti ini. Oke. Udah ya di sini. Nah, ini URL-nya silakan kalian copy, paste di browser. Nah, di sini ya. Kemudian kemarin kita punya routing kita namanya adalah mahasiswa. Nah, jadi untuk melihat data-data mahasiswa kita harus ke URL /mahasiswa ini ya. Kita tambahkan saja /mahasiswa. Oke. Nah, di sini udah ada ya. Ini mahasiswanya. Nah, nanti di sini kita akan buat pagination-nya menggunakan perintah-perintah yang sudah disediakan oleh Laravel ya. Oke. Silakan teman-teman perhatikan code-nya, silakan dibuka bagian mahasiswa controller. Di metode yang pertama, metode yang awal ini, metode index untuk menampilkan data mahasiswa ini. Nah, data mahasiswa ini ya. Oke. Kalian perhatikan metode yang digunakan metode yang digunakan, metodenya itu di PHP ada post, ada get ya. Kemudian ada delete juga, ada banyak. Nah, di sini get ini akan kita ubah menjadi, nah ini page snap. Oke, jadi kita ubah menjadi seperti ini. Ini saya copy saja, kemudian saya pastekan ke sini. Nah, ini kita hapus, kita ganti ya dengan metode yang baru. Nah, seperti ini. Oke, 15 ini adalah parameter. Jadi setiap satu halaman, misalkan kalian punya datanya itu ada 20. Di halaman pertama yang ditampilkan adalah 15. Kemudian di halaman kedua yang ditampilkan adalah 5 data, karena data terakhir ya. Nah, gimana kalau misalkan datanya ada 50? Artinya nanti ada 4 halaman ya. Halaman pertama 15, halaman kedua 15, halaman ketiga 15, halaman keempat 5 data. Nah, itulah. Jadi 15, parameter 15 ini adalah untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan per halamannya. Oke. Karena kita punya 2 data, mungkin ini kita buat menjadi satu saja ya.
Oke, kalau sudah diganti, selanjutnya kalian kembali ke mahasiswa blade-nya ini. Nah, di mahasiswa.blade-nya ini kalian bisa tambahkan perintah-perintahnya tadi ya. Oke, di luar tabel ini kita tambahkan perintahnya. Kalian coba kalian lihat di modulnya perintah ini. Nah, perintah ini result ini adalah MHS ya kalau di project kita. Jadi yang dikirimkan dari controllernya nih. Yang dikirimkan adalah mahasiswa ini ya, MHS-nya ini ya. Oke, jadi yang kita panggil nanti adalah MHS-nya nih. $MHS-nya. Oke, nanti sebentar. Di modul ya. Oke. Jadi nanti $result itu diganti dengan $MHS. Ya. Dapatnya dari mana? Dari controllernya ini. Nah, dari controller ini ya. Oke. Oke. Kalau sudah kita buat saja ya. Misalkan di sini perintah pertama adalah count. Count itu jumlah data pada halaman tersebut. Jadi count itu menampilkan jumlah data pada halaman tersebut ya. Oke, kita coba dulu. Misalkan di sini saya tambahkan halaman sebentar, ini jumlah data atau sepertinya jumlah data ya. Kita cek saja ya. Tadi MHS, kemudian tadi metodenya adalah count. Oke, seperti ini ya. Oke, jangan lupa kalian tambahkan PHP-nya. Add PHP. Kemudian di sini end PHP-nya ya. Add and PHP. Oke, seperti ini. Oke, saya save. Kita coba jalankan dulu perintah yang ini. Hasilnya seperti apa? Oke, sebentar, ini dia tidak ya, sebentar. MHS sebentar, ini ada yang kurang ya, harusnya PHP echo. Oke ya, PHP echo dia memanggil metode yang ini, count-nya nih. Kita coba dulu. Oke, ada ya, satu data ya. Nah, gimana kalau misalkan di mahasiswa controllernya ini 1, ini saya ubah menjadi 5. Oke, jadi setiap satu halaman yang ditampilkan adalah 5 data. Saya refresh dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi ada 2 data yang ditampilkan karena pada database kita hanya ada 2 data. Jadi dalam halaman ini total data yang ditampilkan adalah 2. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa contohkan metode-metode yang lain seperti metode total, kemudian per page, kemudian link. Link ini adalah navigasi halamannya. Nah, yang kita butuhkan ini adalah navigasi halamannya saja yang kita butuhkan ya. Oke, teman-teman bisa gunakan metode-metode yang ada di Laravel untuk pagination-nya. Sebentar, nah ini ya. Silakan teman-teman coba menggunakan metode-metode yang ada di sini. Oke, misalkan kita coba lagi yang link ya. Yang link di sini, link itu karena dia berbeda, jadi masuknya ke bagian yang berbeda juga. Oke, sebentar. Oke, seperti ini ya. Kalau yang link, kalian tinggal panggil saja. Nah, ini sebenarnya ini adalah PHP echo. PHP echo, ini PHP echo. Jadi, tapi ini belum saya jelaskan di sini ya. Nanti saya jelaskan ini di pertemuan ke-15. Ke-14 ya, atau pertemuan terakhir kita. Saya akan bahas tentang, nah inilah salah satu keunggulan Laravel. Jadi bisa menggunakan simbol-simbol ini. Karena menggunakan ini ya blade, karena blade template tadi. Oke, ini saya copy saja.
Oke, karena saya hanya butuh navigasinya saja ya. Nah ini saya pastekan di sini saja. Sebentar, ini salah, harusnya saya pastekan di bagian sini ya. Oke. Nah ini. User saya ganti MHS. Oke, halamannya saya buang. Oke, seperti ini saja. Kita lihat bentuk navigasinya seperti apa. Oke, navigasinya belum ada ya. Sebentar. Ini salahnya di mana? Links. PHP echo dolar mahasiswa, ini harusnya udah benar ya. Sebentar, kita cek dulu. Oke. Links. Oke, sebentar kita cek dulu kenapa salah. Salahnya di mana ya? Oke, ini sama sekali tidak tampil untuk navigasinya ya. Sebentar, misalkan kita coba yang lain ya. Misalkan saya akan coba metode yang lain. Misalkan apa ya? Total ya misalkan. Apakah untuk total ini bisa ditampilkan? Oke, bisa ya, 2 ya. Totalnya ada 2 data. Oke. Misalkan di sini saya tambahkan total data misalkan. Total data atau jumlah data ya. Nah, ini bisa jumlah data. Oke, jumlah data bisa. Nah, jumlah datanya ada 2. Hanya saja yang tidak bisa itu adalah, sebentar kita cek dulu. Oh iya ya. Sebentar. Ini karena di bagian ininya tadi 5 data. Coba kita buat 1. Nah, salahnya di situ. Nah, kalau misalkan saya tampilkan seperti ini, maka nanti navigatornya akan muncul. Nah, seperti ini ya. Kesalahannya di situ karena data kita tidak banyak. Kalau misalkan datanya cuma sedikit, misalkan saya buat tadi 5. Nah, seperti ini. Itu artinya semua data yang ada pada database kita, tadi kan di database kita ada 2 data, semuanya itu akan ditampilkan. Nah, tapi navigatornya hilang karena datanya ya cuma ini, tidak ada di halaman lain. Nah, gimana kalau misalkan, atau saya tambahkan data saja ya di sini supaya mungkin 1 2 3 4 5, coba 1 bebas ya misalkan. Oke, kita coba lagi tambahkan datanya. 2 3 4. Coba 2. Yang ini ya. Oke, tambahkan 1 data lagi ya. Atau 2 data lagi saja, 3 4 5. Coba 3 misalkan.
SI. Oke, kita tambahkan satu lagi datanya. 456. Coba 4. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini bisa. Nah, yang ditampilkan terakhir itu adalah data yang terakhir ya. Jadi kita punya record datanya ada 6. Jadi karena ada 6, karena satu halaman itu menampilkan 5 buah data, artinya halaman kedua adalah sisanya. Oke, seperti itu. Sebentar, kita punya masalah sepertinya. Perhatikan nomornya di sini. Ketika saya masuk ke halaman lain, nomornya ini dia akan ini ya, mengulang kembali ke nomor 1. Nah, ini gimana caranya ini? Sebentar, ini sepertinya di bagian mahasiswa Blade ini ya. Oke, mungkin sebentar. Ini oke, sebentar ya. Saya butuh nomornya nanti. Oke, atau saya buat seperti ini saja. Misalkan no. Di sini saya buat nomornya. Ini saja ya. Saya komen. Oke, sebentar, ini komennya gimana? Komennya apakah seperti ini? Oke, benar ya. Oke. Yang atas saya komen untuk penomorannya. Kemudian di sini saya akan buat indeksnya. Mahasiswa as nomor. Nah, ini adalah indeksnya ya. Karena ini adalah area asosiatif. Kemudian nah di sini barulah saya buat $M-nya, data record datanya. Oke, kemudian di sini sebentar saya cek lagi. Oke, ini udah. Oke, dia datanya udah diambil ya. Hanya saja sebentar, kalau misalkan saya buat plus-plusnya di sini, apakah bisa? Sebentar. Oke, masih ya. Jadi masih sama, atau kita tambahkan ini ya. Sebentar, kita tambahkan misalkan sebentar. Kalau misalkan saya buat ini rumus di sini, jadi ini akan saya tambahkan dengan current page -1 $MHS. Saya akan panggil fungsi current page-nya ya. Tadi current page ya. Current page atau apa? Sebentar. Halaman tersebut. Sebentar, kita cek dulu tabelnya current page. Oke, current page ya. Oke, ini saya ambil saja. Current page-nya saya ambil. Kemudian jadi nomornya itu current page. Sebentar. Coba kita kurangi 1. Kemudian nanti ini akan kita kalikan dengan misalkan sebentar saya coba halaman per halamannya itu ya, per halamannya itu sebentar saya cek dulu. The number of item to be shown per page. Oke, kita coba pakai yang ini dulu. Sebentar. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Oke, di sini saya ganti jadi MHS. Kemudian, oke udah ya. Kita coba dulu ya. Oke, harusnya bisa ini. Oke, aman di sini. Kita cek halaman kedua. Oke, bisa ya. Nah, jadi kalian silakan gunakan rumus yang ini.
Nah, ini plus-plusnya di awal ya. Kalau misalkan di akhir ini hasilnya pasti beda. Kita cek saja. Mungkin error bahkan error ya. Kita cek. Oh, beda ya. Jadi dimulainya itu dari 0. Nah, kalau plus-plusnya di belakang itu dimulainya itu dari 1. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Di sini 6. Sebentar. Kalau misalkan sebentar ya, saya coba dulu. Kalau misalkan data yang saya tampilkan adalah 2, per page-nya gimana? Oke, bisa. Bisa ya, udah ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Oke, penomorannya udah tepat di sini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat fitur searching. Nah, gimana cara membuat fitur searching ini? Oke, kita lanjutkan ya buat fitur searching. Jadi yang pertama yang perlu dikerjakan itu adalah membuat routingnya dulu. Kalian buat routingnya di halaman web Blitz ini. Mana web? Di web, bukan Blitz ya, tapi web.php. Adanya itu sebentar di route ya. Nah, ini tambahkan satu route lagi untuk melakukan pencarian. Nah, kita gunakan metodenya adalah get, tidak menggunakan parameter ya. Oke, mahasiswa di sini slice. Misalkan saya akan buat metodenya di controller itu dengan nama search. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga search. Oke, kalau sudah, kita masuk ke controllernya. Oke, atau kita ini dulu buat formnya dulu aja. Kita buat kelola formnya. Oke, misalkan sebentar di mahasiswa ini ya. Formnya mana? Nah, ini formnya. Cara-caranya gimana? Silakan teman-teman cari. Kata kuncinya adalah search. Bisa menggunakan control find. CTRL plus F. Nah, ini kalian cari saja search seperti ini. Oke, langsung ketemu ya di sini. Kalau sudah ketemu, kita akan kelola formnya ini. Oke. Formnya di sini nanti ada method dan ada actionnya. Metodnya metode apa? Kita pakai metode get, karena nanti hasil pencarian kita akan kita tampilkan di URL-nya. Nah, seperti itu ya. Metodenya kita gunakan adalah get. Kemudian actionnya kemana? Ya ke itu tadi, ke apa? Ke controller kita tadi ya. Slice mahasiswa slice search yang sesuai di root tadi itu. Oke, kalau sudah selesai, silakan sebentar di sini. Nah, di sini kita belum punya name-nya. Jadi nanti yang ditangkap di sini adalah name-nya. Name-nya sama dengan, di sini kalian bebas mau menggunakan apa, tapi saya lebih senang menggunakan key. Seperti di ini ya, di Google. Jadi kalau di Google itu pencariannya key, tanda tanya key sama dengan pencariannya apa misalkan. Oke, kita akan buat seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa buka controllernya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu metode. Kita tulis saja ya, karena tidak begitu panjang. Ya, lumayan ya. Function namanya tadi adalah search. Sesuaikan dengan di root-nya. Dan di di root-nya ini ya. Nah, di root-nya ini namanya adalah search. Nah, ini nama metode controller kita. Search ini. Oke, jadi sudah kita buat di sini metodenya. Namanya adalah search. Nah, karena search ini tadi di mahasiswa berupa form, otomatis kita butuh yang namanya request. Oke, di sini parameternya request. Kemudian tambahkan parameter request ini ya. Oke, kalau sudah kalian buat satu variabel untuk menampung
form kita tadi. Jadi form kita yang name-nya itu adalah key, kita ambil. Nah, ini kita akan ambil. Field ini kita ambil. Jadi text field yang ini akan kita tangkap. Jadi apapun yang kita isi di sini akan kita tangkap. Kita tangkap di controllernya ini. Nah, kita tangkap. Caranya gimana? Silakan buat satu variabel di sini, saya gunakan namanya cari saja ya. Kemudian kita gunakan request tadi. Oke, namanya tadi itu apa? Namanya key ya. Gunakan yang ini. Name-nya adalah key, Q. Oke, key di sini misalkan key ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan query untuk pencarian. Oke, kita cek di sini ya. Laravel, sebentar, ada tidak ya? Oke, Laravel search pagination. Sebentar, nggak ada ya. Oke, ini ya, Laravel. Nah, ini dia. Ini yang paginate. Oke, sebentar saya cari dulu untuk yang searching. Sebentar, apakah ada? Harusnya ada ya. Oke, ini yang tadi ya. Saya cari saja kata kuncinya di sini. Like apa gitu misalkan. Adakah yang menggunakan query ini? Oke, sebentar ya. Nah, ini untuk komparasi atau perbandingan. Kemudian oke. Ini ada yang between, wherein. Oke, sebentar. Like-nya ini tidak ada sepertinya. Oke, like-nya atau kata kuncinya salah ya. Kata kuncinya misalkan apa ini? Laravel. Oke, ini yang tadi ya, sepertinya ini yang tadi. Migration setting. Ini untuk update. Oke, atau kita gunakan yang ini ya. Kita coba dulu. Karena dia ada where juga. Kemudian nanti kita tambahkan like ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih sama. Oke.
Sebentar, saya kok lupa ya. Nah, query-nya seperti apa? Searching. Sebentar, mungkin di modul ada ya kemarin ya saya buat. Oke, sepertinya ada. Oke, ada ya. Oke, di sini ada di modul. Oke, kita gunakan query-nya seperti ini. Silakan teman-teman copy saja yang ini sampai bagian ini ya, di copy ya. Oke, ini kita copy atau semua kita copy saja ya. Nah, ini saya copy. Oke. Jadi di sini saya tampung ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian saya ambil data-data dari tabel mahasiswa di mana namanya itu sama dengan nama yang kita cari. Jadi di sini pencariannya berdasarkan nama. Kalau kalian mau pencariannya berdasarkan NIM, di bagian ini kalian ubah menjadi NIM. Sesuaikan dengan database. Misalkan pencarian berdasarkan apa? Jenis kelamin. Jadi kalian ubah di sini jenis kelamin. Oke, seperti itu ya. Nah, kita tidak menggunakan metode get tapi yang pagination. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan pagination ya. Nah, seperti itu. Kemudian perintah ini pada akhir dari perintah ini akan mengembalikan view mahasiswa beserta data-datanya ya. Jadi dia akan kembali ke view tadi, ke tabel-tabel tadi. Ini saya close saja. Kembali ke tabel ini. Oke, kita coba ya. Misalkan saya ingin cari siapa nih? Saya misalkan ya, Eko misalkan. Kok nggak ada ini? Oh, nggak ada ya? Karena memang tidak ada. Willy misalkan. Willy, oke, Willy ya misalkan di sini. Nah, ada ya. Oke. Pencariannya di sini sudah. Tapi kalau kalian misalkan ketika kalian mau dev atau mengembangkan sebuah website atau program nantinya, kalian sebenarnya tidak memerlukan pagination dan searching. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan template, misalnya template-nya itu adalah admin LTE ya. Saya udah jelaskan ini sebelum TTS di kelas C ya, di grup C tentang ini admin LTE. Saya sudah peragakan juga penggunaannya seperti apa. Oke. Jadi kalau kalian misalkan dev mengembangkan suatu website, kalian hanya butuh ini. Oke, kita cek tabelnya. Karena pagination dan pencarian itu adanya di tabel ya. Di sini, oke. Di data table aja. Nah, di sini halamannya ini sudah ada. Jadi kalian bisa gunakan fasilitas yang ada di sini. Kalian tidak perlu lagi menggunakan atau membuat seperti tadi. Nah, gimana untuk searching? Searchingnya juga sudah ada di sini. Oke, misalkan di sini datanya karena datanya sama semua ya. Jadi yang ditampilkan semuanya misalkan. Nah, kelebihannya di sini di template admin LTE, kalian bisa melakukan pencarian berdasarkan semua kriteria. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah membuat ini ya fitur untuk melakukan ini pagination dan searching. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu praktikum kita. Silahkan dilanjutkan untuk membuat ini ya pagination dan searching di project kalian yang kemarin. Oke, nanti untuk tugas praktikumnya mungkin nanti saya akan meminta teman-teman membuat CRUD plus dengan pagination dan fitur searching pada dosen ya. Jadi ada mahasiswa, ada dosen juga. Nah, kita buat master datanya dulu. Oke. Silakan, nanti akan saya buatkan di ini ya, di Word. Nanti akan saya upload sebagai tugas praktikumnya. Oke, sekian dari saya.
Silakan dicoba, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih dan selamat mengerjakan.